harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, saya adalah Ovi Darin. Saya senang sekali dapat dipercaya dan sebuah kehormatan untuk saya dapat memandu dan menjadi moderator dalam acara hari ini yang luar biasa, yaitu menambah wawasan baru di dunia digital saat ini dalam Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, hari ini saya sedikit bercerita dulu bahwa diadakannya acara ini adalah berdasarkan fakta bahwa ternyata teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Dan berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dari arahan Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini sudah dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital. Ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga ada digital culture. Dan ada juga 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke banyak masyarakat nih. Terdiri dari digital society, digital ekonomi, dan juga yang terakhir ada namanya digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta cara berinternet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, dan ada 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait. Berikut saya akan membacakan dulu beberapa narasumber yang akan bergabung bersama kita hari ini yang akan mengisi acara kita yang luar biasa, yaitu nanti akan ada Kak Windy Oktanaura yang akan cerita tentang fitur pay later yang mungkin kita sering tahu, tapi apakah kita sudah tahu lebih banyak tentang pay later. Nanti ada Bapak Haji Samsudin SHI yang akan cerita tentang dampak penyebaran berita hoax. Lalu ada Kak Friska Yuliani SKH yang akan cerita tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet yang baik untuk anak-anak. Dan terakhir ada Bapak Dr. HM Riban Setia SSOS MSI yang akan cerita tentang wawasan kebudayaan dan proses transformasi digital. Tapi sebelumnya saya akan membaca beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar kita acara hari ini ya. Yang pertama yaitu dimohon untuk selalu mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Lalu diharap untuk selalu mematikan mic atau mute dan menyalakan atau mengaktifkan kamera videonya. Peserta tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan menyela narasumber saat berbicara, karena nanti di akhir acara kita punya question and answer dan kita akan menjawab pertanyaan para peserta di akhir sesi setelah semua narasumber selesai ya. Lalu mengerjakan pretest dan juga post-test, peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, terima kasih banyak untuk sambutan yang luar biasa dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berikutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Wali Kota Palangkaraya. Untuk itu kepada Bapak Fairit Naparin SE, waktu dan tempat, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabeh selamat lingkungan haratai, salam sujud karena melempak. Adil Katarino Bacuramin Kasarga Basea Kalibata Arus. Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian, seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya banggakan. Di era digital saat ini banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital, berguna ataupun guna mewujudkan pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud. Saya, Fairit Naparin, selaku Wali Kota Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat karena Kota Palangkaraya telah ditunjuk dalam 20 kota pertama yang melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu pada kick-off Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Selanjutnya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini dengan berpartisipasi dan turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilaksanakan. Selamat melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir tidak jenuh-jenuhnya saya selalu mengajak, mengingatkan, dan mengimbau masyarakat dalam setiap kesempatan apapun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakap Digital sukses. Baik, terima kasih banyak untuk sambutan yang luar biasa dari Wali Kota Palangkaraya. Nah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, jangan lupa tata tertibnya tadi yang sudah saya sempat obrolkan di depan. Para peserta jangan lupa ya, bahwa mic-nya di mute aja, kameranya tetap dinyalakan, lalu jangan menyela pembicara ketika sedang presentasi, karena nanti kalau peserta ingin bertanya-tanya silahkan ditulis di kolom chat di bawah ini sesuai dengan yang sudah diberikan oleh tim, yaitu formatnya adalah tuliskan nama Anda, spasi, nomor handphone, underscore lagi, atau spasi juga boleh, di emailnya juga ditulis ya. Nah, lalu Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda, kira-kira mau tanya apa dan ke narasumber yang mana, seperti itu. Nanti di akhir acara saya akan pilihkan penanya-penanya yang pertanyaannya paling menarik, paling baik, paling seru untuk mendapatkan hadiah, yaitu adalah berupa voucher senilai 50.000 untuk masing-masing 10 orang. Wah, jadi ada 10 orang masing-masing dapat pulsa 50.000. Belum lagi nanti kalau misalnya Anda foto selfie pakai laptopnya atau handphonenya sedang mengikuti acara meeting webinar kita hari ini, Anda masukkan ke Instagram dengan hashtag yang sudah ditulis oleh tim di chat. Nah, nanti Anda juga bisa mendapatkan pulsa lagi tuh 50.000 untuk 10 orang yang beruntung. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk bertanya ya hari ini. Oke, kita masuk aja deh langsung ke inti acara hari ini. Kita akan ngobrol tentang digital safety.
keamanan di dunia digital ini sangat penting. Sekarang yang lagi laris manis tuh adalah pay later. Nah, fitur pay later sebagai transaksi berbasis online baru ini sebenarnya aman atau enggak sih? Kita akan coba langsung tanya-tanya dan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Kak Windy Oktanaura. Selamat siang. Selamat siang, Kosi. Halo Kak, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat-sehat, baik. Alhamdulillah. Oke Kak, boleh dong diceritain nih tentang pay later. Nah ini kan kayaknya akan di breakdown tuh. Pay later tuh sebenarnya apa, gimana cara bertransaksi amannya seperti apa. Boleh dong dikasih tahu sama para peserta yang ikut hari ini dari Palangkaraya biar kita tidak masuk ke jurang yang salah atau tidak salah memanfaatkan fitur yang satu ini. Silakan Kak. Iya, thank you, Kofi. Izinkan saya share screen ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah ikut sharing di siang hari ini. Semoga kita semua tetap semangat ya di sini. Selamat siang juga kepada para narasumber. Nah, di sini izinkan saya untuk sharing terkait fitur pembayaran yang sedang familiar, yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia juga ya sekarang, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Fitur pay later sebagai transaksi berbasis online baru, aman nggak sih sebenarnya? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke fitur pay later itu sendiri, di sini akan kita bahas terkait kerangkanya dulu ya. Di sini nanti akan kita bahas mengenai apa sih sebenarnya fitur pay later itu, kemudian fitur pay later ini tuh sebenarnya disediakan atau di-provide oleh platform apa aja, kemudian baru kita mengenali sisi dari keuntungan dan resikonya, dan yang terakhir kita akan bahas nanti gimana sih cara aman dan bijak menggunakan pay later untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin muncul nih dari fitur ini. Oke, jadi fitur pay later ini apa sih sebenarnya? Secara istilah atau pengertian susahnya ya, fitur pay later ini adalah suatu bentuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perusahaan digital dan juga startup agar lebih memudahkan penggunaannya dalam memenuhi setiap keperluan hidup. Nah, sebenarnya bahasa singkatnya itu adalah pay later ini tuh kita belanja sekarang, bayarnya nanti gitu. Jadi kalau misalkan kita masih belum gajian tapi udah pengen belanja, promonya lagi banyak, kita belanja sekarang aja, bayarnya nanti waktu gajian gitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya hampir sama dengan kartu kredit, yang mana perusahaan digital akan menalangi pembayaran Anda terlebih dahulu pada awal pembelian produk, setelahnya baru kita membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan tenor atau jangka waktu yang kita pilih untuk si pembayarannya itu nanti ya. Karena di tiap fitur pay later yang disediakan oleh provider, biasanya tenornya beda-beda, mulai dari sebulan sampai 12 bulan. Nah, ini dia penyedia fitur pay later di Indonesia sudah banyak banget ya, mulai dari transportasi online, pemesanan makanan, GoFood, GrabFood, produk dompet digital, kemudian marketplace belanja online, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu udah banyak banget. Dan di sini yang perlu kita ketahui, sebenarnya penyedia fitur pay later ini bukan si e-commerce-nya, tapi ada si perusahaan fintech yang bekerja sama dengan e-commerce di Indonesia. Jadi ini di tabel sudah ada fitur fintech atau perusahaan fintech yang bekerja sama dengan e-commerce besar yang sudah familiar pastinya dengan kita semua. Nah, di sini keuntungan fitur pay later ada 4 yang kita jabarkan di sini ya. Yang pertama, prosesnya itu lebih cepat dan simpel untuk proses pendaftarannya dibanding kita daftar kartu kredit di bank konvensional. Nah, pay later ini menawarkan syarat yang ringan dan simpel. Kalau yang saya baca, sebenarnya beda-beda ya, beda-beda tergantung fintechnya. Misalkan
Kredivo, Akulaku, Home Credit, Kreditmu, Indodana, Shopee PayLater, atau menawarkan syarat-syarat yang berbeda saat pendaftarannya. Kalau saya bandingkan di sini, yang paling simpel itu adalah Shopee PayLater. Jadi Shopee PayLater ini syaratnya itu cuman kita upload foto diri, kemudian foto KTP elektronik, dan akun Shopee yang sudah diverifikasi oleh Shopee-nya gitu. Jadi tanpa ada NPWP, tanpa ada slip gaji, seperti kalau kita mengajukan kartu kredit di bank konvensional. Dan proses approval-nya juga kurang dari 1 kali 24 jam. Jadi kurang dari, belum sehari kita ngajuin, biasanya udah di-approve dan kita langsung bisa pakai si fitur PayLater ini. Nah, yang keuntungan yang kedua, kesempatan kita mendapatkan promo-promo yang menarik itu lebih banyak, karena biasanya banyak aplikasi yang menawarkan promo-promo yang hanya bisa digunakan oleh pengguna yang menggunakan cara pembayaran dengan fitur PayLater ini gitu. Sebenarnya sama sistemnya kayak kartu kredit ya. Kadang kita makan di suatu restoran, ada promo-promo yang hanya bisa kita pakai ketika kita melakukan pembayaran dengan kartu kredit gitu ya. Kalau kita bayar cash, kalau kita bayar pakai kartu debit, kita nggak akan bisa pakai si promo itu gitu. Itu namanya sistem apa ya? Sistem marketingnya perusahaan. Nah, keuntungan yang ketiga adalah cicilan bervariasi tenor hingga setahun. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan tenor yang bisa kita pilih dalam mengajukan PayLater ini, itu ada yang sebulan sampai cicilan setahun. Jadi misal kita bulan ini pakai fitur PayLater ini, misalkan 3 juta. Ketika kita pilih tenor yang sebulan, bulan depan berarti kita harus bayar 3 juta. Atau kalau misalkan kita pilih tenornya 6 bulan, berarti nanti si 3 juta itu akan dibagi cicilan menjadi 6 bulan gitu. Jadi cicilannya akan lebih sedikit gitu ya, dibanding kita membebankan 3 juta untuk 1 bulan gitu. Tapi tentunya makin lama tenornya, bunga yang dibebankan ke kita juga semakin besar gitu. Nah, yang terakhir, mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, dengan adanya fitur PayLater ini yang memudahkan penggunanya dibanding kita mengajukan kartu kredit, masyarakat itu juga ikut meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Jadi, kalau dari research data center yang saya baca, dari 100% masyarakat menggunakan sistem cara pembayaran, itu 22%-nya itu menggunakan fitur PayLater ini. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan kartu kredit hanya 8%. Dari 22% dibanding 8% itu udah lumayan jauh ya, 2 kali lipat lebih gitu. Karena emang fitur PayLater ini sangat memudahkan penggunanya. Oke, yang selanjutnya dari keuntungan kita beralih ke kerugian. Pasti setiap fitur itu pasti punya risikonya ya. Nah, di sini yang pertama, karena PayLater ini sistemnya mudah, kita gampang banget daftarnya, kita gampang banget pakainya. Yang pertama, mendorong perilaku konsumtif yang boros. Jadi PayLater ini memberikan kemungkinan kita penggunanya tidak berpikir panjang dalam belanja. Jadi asal pengen, terus nanti kita belanja aja dulu, bayarnya kan bisa nanti gitu. Jadi kita belanja sesuatu yang sebenarnya belum kita butuhkan saat itu, tapi karena mungkin bisa tergiur promo, jadi kita beli yang seharusnya sebenarnya kita nggak perlu nih ngeluarin uang buat beli itu sekarang gitu. Nah, yang kedua, karena perilaku konsumtif tadi, hal ini bisa memunculkan tumpukan utang yang tidak terduga. PayLater berpotensi menambah utang, beli ini itu tanpa berpikir panjang, karena kita beranggapan, ya udahlah kita belanja sekarang aja, toh nanti kita juga bisa kok cicil gitu. Tapi ketika misalkan kita lupa ada cicilan, karena kan cicilannya kecil-kecil ya, cicilannya bukan cicilan yang ratusan juta gitu. Ternyata tahu-tahu di akhir kita ada tagihan yang numpuk gitu karena si pembelian barang-barang konsumtif itu tadi. Nah, yang ketiga,
perilaku konsumtif yang boros, tumpukan utang tadi, itu bisa membuat pengaturan keuangan kita menjadi berantakan. Jadi pay letter ini tuh bisa merusak perencanaan keuangan pribadi kita. Karena bisa jadi kita over budget, yang harusnya kita bulan ini belanja kebutuhan sehari-hari cuma 500.000, bisa melonjak jadi 1 juta, yang 500.000 lagi kita bayar pakai pay letter. Sebenarnya kita keluar uang bener 500.000, tapi di bulan depannya kan kita harus bayar lagi tuh 500.000 lebihnya, karena kita keluar 1 juta sebenarnya gitu. Jadi nggak berasa aja kita pakai pay letter itu, berasanya di akhir gitu. Nah, resiko yang selanjutnya adalah karena ini pay letter itu sistem pembayaran online, pasti ada resiko cybercrime, karena tadi kita udah upload identitas pribadi kita di e-commerce atau di platform online, pasti ada resiko yang memungkinkan penyalahgunaan data-data yang kita upload gitu ya. Jadi tetap harus waspada di sini, harus benar-benar pilih platform online yang trusted, yang kita percaya dan legal tentunya. Nah, resiko yang selanjutnya, wah banyak banget ya resikonya. Resiko yang selanjutnya adalah ada bunga dan denda. Jadi karena pay letter ini termasuk pinjaman, tentunya ada bunga yang dibebankan ke kita ketika nanti kita bayar. Terutama denda nih, ketika misalkan kita nggak bisa bayar secara on time, tentu ada denda yang melekat di biayanya gitu. Nah, kemudian ada juga biaya yang tidak disadari. Jadi ini tuh biasanya kita kadang baca term and condition, kita baca ketentuan-ketentuannya, itu nggak lengkap nih. Ada biaya-biaya yang tersembunyi biasanya. Misalkan kita belanja itu cuma 1 juta, tapi ternyata tagihannya 1.050.000. Nah, 50.000 ini apa? Ada bunga di dalamnya, kemudian ada juga biaya administrasi di dalamnya, ada biaya subscription, atau juga ada admin fee gitu. Jadi sebelum menggunakan fitur ini, kita harus benar-benar baca term and condition dengan baik. Apa aja biaya-biaya yang kita tanggung di situ ya, selain biaya belanja kita gitu. Nah, yang resiko yang terakhir yang mungkin bisa berdampak kita adalah ketika ada tunggakan, itu dapat menurunkan reputasi kredit kita di Bank Indonesia. Jadi ini tuh terjadi ketika misalkan kita lalai, kita lupa kalau misalkan punya cicilan, punya utang, punya tunggakan, jadinya kita nggak bisa bayar tagihan on time, atau misalkan kita ambil fitur pay letter, kita nggak menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita misalkan mampunya 2 juta, tapi kita pakai sistem pay letternya 3 juta misalkan. Nah, itu bisa berakibat kita telat bayar tagihan gitu ya. Nah, efek buruknya di sini, misalkan nanti ketika kita, mungkin di sini kecil-kecil ya, di fitur pay letter ini yang kita tanggungkan biayanya, tapi misalkan nanti ketika kita ambil cicilan properti di bank, bank akan melihat semua histori kredit kita. Jadi meskipun kita ada cicilan 100.000 aja, 100.000 kan kecil ya, dibanding kita ambil cicilan rumah, tapi itu tuh bisa mengotori si histori kredit kita di bank. Pasti ada kayak noda-nodanya lah gitu, yang bisa membuat bank itu berpikir 2 kali 3 kali untuk memberikan approval terhadap si kredit rumah tadi gitu. Jadi kalau bisa kita ambil fitur pay letter ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kita gitu. Oke, nah dari resiko-resiko yang tadi sudah dijabarkan, gimana sih cara kita memanfaatkan fitur pay letter ini dengan aman dan bijak agar kita benar-benar bisa mendapatkan keuntungannya nih, bukan resikonya. Nah, yang pertama, tadi kita sudah memahami resiko-resiko ya yang mungkin muncul dari fitur pay letter ini. Kita harus benar-benar paham resikonya, jangan cuma ngelihat dari sisi positifnya aja gitu. Nah, yang kedua, pilih platform yang legal dan terdaftar di OJK. Platform yang legal di sini yang tadi sudah sempat ditayangkan ya, ada platform online yang familiar di Indonesia ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak. Pokoknya jangan ambil platform online yang kita kurang familiar atau hanya memberikan iming-iming, oh bunganya kecil kok gitu. Tapi kita belum familiar sama platformnya gitu. Nah, yang ketiga,
jangan lupa nih baca dan pahami term and condition dengan baik, dari limit pinjaman, bunga yang akan kita tanggung, tenornya, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran kita nantinya. Terutama biaya-biaya yang akan ditagihkan atau yang akan ditanggungkan ke kita. Apakah semua itu sesuai dengan kondisi keuangan kita gitu. Nah, yang selanjutnya, gunakan fitur ini hanya dalam keadaan darurat, bukan untuk perilaku konsumtif semata. Misalkan, saya mau buat usaha UMKM jualan kue gitu ya, tapi saya belum punya modal nih buat jualan kue. Nah, saya mengajukan fitur Pay Later ini di Shopee Pay Later. Saya mengajukan fitur ini untuk belanja modal, untuk belanja bahan-bahan kue, belanja bahan-bahan jualan kue dengan tenor misalkan 3 bulan gitu ya. Karena saya berpikir dalam 3 bulan itu saya bisa balik modal. Nah, modal yang balik ke saya, profit yang saya dapatkan dari jualan kue tadi itu buat bayar si biaya yang atau kita buat bayar tagihan dari Pay Later yang kita gunakan untuk belanja bahan-bahan kue tadi. Jadi uangnya tuh muter gitu, nggak cuman buat belanja konsumtif semata gitu. Jadi kalau kita pakai uangnya kayak gitu benar-benar ngebantu kita gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa dapat manfaatnya nih. Nggak cuman belanja uangnya nggak muter, tapi kita tetap harus keluar uang buat bayar tagihan. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa kontrol diri sendiri agar tidak kalap dengan promo. Kita harus bijak menanggapi promo dari marketplace untuk fitur Pay Later ini, agar tidak kalap belanja gitu ya. Nah, yang selanjutnya, melakukan pelunasan tagihan Pay Later secara tepat waktu. Jangan sampai ditunda-tunda, jangan biar nggak termakan denda, karena dendanya juga lumayan ya, persenannya bisa buat kebutuhan kita yang lainnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk buat budgeting bulanan agar ini tuh termasuk salah satu kontrol keuangan kita. Budgeting bulanan ini yang sederhana. Misalkan sumber pengeluaran kita ada di gaji. Kita dapat misalkan dalam sebulan gaji 1 juta. Dari 1 juta itu 50%-nya kita buat untuk living cost. Living cost itu biaya kehidupan sehari-hari, biaya kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30%-nya, 300.000-nya kita gunakan untuk saving, untuk tabungan, termasuk dana darurat. Kemudian sisanya 20%-nya baru bisa kita gunakan untuk entertaining atau lifestyle. Misalkan beli baju, atau hangout sama teman-teman, makan di kafe gitu. Yang dimana budgeting ini tuh perlu banget buat kita agar tidak termakan promo juga, jadi bisa nahan-nahan diri gitu ya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi sebenarnya fitur Pay Later ini tuh aman nggak sih? Aman banget. Jadi fitur Pay Later ini tuh aman banget buat kita pakai, asal yang tadi kita paham resikonya, kita udah baca term and condition-nya, jangan sampai di akhir kita kaget kok ada tagihannya segini gedenya, kita cuman belanja 200.000 tapi tagihannya 300.000 gitu. Jadi jangan sampai fitur yang diciptakan untuk memudahkan kita di era digital ini malah membuat kita merasa rugi gitu. Jadi berhati-hati dalam memanfaatkan fitur Pay Later ini agar jangan sampai di akhirnya itu kita merasa buntung gitu ya. Oke, sekian sharing dari saya terkait fitur Pay Later. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau ada pertanyaan. Silahkan tinggalkan chat di kolom chat. Terima kasih. Baik, Kak Windy terima kasih banyak untuk sharingnya, luar biasa. Saya jadi lebih melek sih karena jujur saya nggak pernah nyobain Pay Later dalam bentuk platform apapun, meskipun saya sering pakai e-commerce karena saya rasa butuh nggak ya? Ternyata banyak juga manfaatnya ya kayak Windy ya, asalkan ya itu tadi ada beberapa resiko dan juga pertimbangan yang memang harus kita pikirin baik-baik gitu. Terima kasih banyak Kak Windy sekali lagi untuk sharing yang luar biasa. Dan untuk teman-teman para peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk melakukan atau menulis di kolom chat
dengan format yaitu adalah nama, underscore, nomor handphonenya berapa, dan juga alamat emailnya ya. Karena nanti kalau nggak ada nomor handphonenya atau nggak ada emailnya, kita bingung mau kirim pulsa ke siapa ya. Ada 10 orang yang sangat beruntung hari ini dengan pertanyaan yang menarik yang akan dipilih oleh tim dan juga saya untuk mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000. Jadi jangan sampai nggak tanya yuk ke narasumber kita yang keren-keren hari ini. Jangan sampai ketinggalan. Berikutnya kita akan ngobrol bersama dengan Cak Sam atau Bapak Haji Syamsuddin SHI tentang dampak penyebaran berita hoax. Beliau adalah tim virtual Polis Polda Kalteng. Pak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Gimana, sehat, Mbak? Baik, Pak, gimana? Sehat ya, Pak ya di sana? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Silakan nih mau sharing tentang apa? Monggo presentasinya, silakan. Oke, terima kasih, Mbak. Saya hari ini akan menyampaikan terkait dengan dampak penyebaran hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pemateri, panitia, webinar, dan seluruh peserta, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apapun, dan kedepannya juga kita bisa terhindar dari semua penyakit, terutama paparan COVID-19. Mungkin saya langsung kepada pemateri karena saya dikasih waktu sekitar 20 menit kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti tidak lebih dan tidak kurang. Ya kalau lebih dimaafkan, kalau kurang nanti ditambahi. Baik, terkait dengan dampak penyebaran hoax. Ya, terkait hoax ini kami di kepolisian, di tim virtual Polis Polda Kalteng, ini salah satu hal yang kita jadikan sasaran utama patroli siber gitu. Ya, di antara pelanggaran-pelanggaran yang lain terkait dengan Undang-Undang ITE atau tidak bijak bermedia sosial. Hoax adalah salah satu sasaran utama kita untuk menanggulangi, untuk mencegah dari penyebaran hoax ini. Karena dampaknya itu sangat luar biasa. Ya, nanti dampaknya akan kita kupas di belakang. Hoax, ya, hoax ini sering kita dengar, ya, sering kita dengar hoax ini, ya, yang artinya sendiri kalau kita bahasa Indonesiakan itu adalah informasi yang tidak benar, ya, karena hoax ini berasal dari bahasa Inggris gitu, kemudian diserap oleh bahasa Indonesia melalui KBBI menjadi hoax gitu, yaitu informasi yang tidak benar ya. Dengan dibumbui, bisa ditambahi, bisa dikurangi ya dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar adanya. Sehingga informasi hoax itu kadang 100% informasi itu dari A sampai Z itu hoax ya. Kadang juga informasi hoax itu ya dari judulnya sampai tengahnya itu benar, kemudian terakhirnya hoax ada juga. Ada juga hoax itu 80%, 90% itu benar, kemudian ya yang 20%-nya ini hoax. Ada yang demikian. Jadi hoax dibungkus dengan informasi yang benar. Ya, maka kemudian kita harus berhati-hati ini terhadap informasi hoax ini. Ya, karena kalau kita nanti melihat dampaknya, kita baru mungkin ya akan sadar bahwa hoax ini kenapa dilarang oleh pemerintah, ya, dilarang oleh undang-undang. Gitu. Itu pengertian dari hoax. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, ciri-ciri hoax. Ya. Ciri-ciri informasi hoax itu biasanya mengakibatkan satu kecemasan, ya, kebencian dan permusuhan. Kemudian ciri-ciri hoax yang lain, sumber beritanya tidak jelas. Ya. Jadi kalau kita menerima informasi, kalau sumber informasi tersebut tidak jelas, jangan langsung dipercaya. Kemudian
yang berikutnya ciri hoax adalah biasanya bermuatan fanatisme ya atas nama ideologi ya, kemudian judulnya ya yang mengandung unsur provokatif ya. Kemudian yang berikutnya ciri hoax berikutnya adalah biasanya memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Ya sudah pasti ya, informasi hoax ini akan menyembunyikan fakta dan data. Kemudian yang sering kita jumpai ciri-ciri hoax ini, biasanya ini beredar di grup-grup WhatsApp. Ya, ciri hoax yang berikutnya adalah biasanya menggunakan huruf kapital. Jadi tulisannya, narasinya, teksnya itu menggunakan huruf kapital semua. Ini sering kita jumpai. Kemudian menggunakan huruf tebal, banyak tanda serunya, ya, dan kemudian yang terakhir tidak menyebutkan sumber informasi dari siapa. Ya, ini ciri-ciri hoax. Kemudian yang terakhir ciri-ciri hoaxnya, ciri utama hoax adalah ya biasanya ya menu ya biasanya di hoax itu, di narasi hoax, informasi hoax itu terakhirnya penutupnya biasanya ada tulisan kopas dari grup sebelah ya, atau bisa kiriman dari teman ya. Kemudian yang terakhir sebarkan ya, itu salah satu ciri hoax. Apabila kita menemukan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, harap berhati-hati. Jangan langsung disebarkan. Ya, harus dicari dulu sumbernya yang jelas atau menanyakan kepada pihak-pihak terkait apakah informasi itu benar atau informasi itu sebaliknya adalah informasi yang tidak benar atau hoax, ya. Kemudian penyebab hoax, ya. Penyebab hoax itu biasanya ya seseorang menyebar hoax itu untuk mencari ketenaran, ya, bisa mencari perhatian, menunjukkan kepintaran, ya biar dinilai orang ini orang yang pertama yang mengetahui informasi itu, atau biar dinilai orang kita itu pintar karena selalu update informasi, padahal belum tentu yang kita bagikan, yang kita share itu informasi yang benar, ya tanpa kita menganalisa atau mencari sumber yang jelas terlebih dahulu. Kadang ada juga orang menyebarkan hoax itu karena bosan. Mungkin dia bosan dengan pekerjaannya, ya bosan dengan kesehariannya, ya. Kemudian dia menyebarkan hoax, ya. Kemudian yang berikutnya karena kesenangan, ada juga orang senang menyebarkan hoax, dapat informasi dari siapapun, main sebarkan aja, di-share saja, ada demikian juga. Kemudian ada juga orang menyebarkan hoax itu karena iseng, ya iseng. Dapat informasi dah iseng disebarkan, atau ada orang sengaja menyebarkan hoax ini karena iseng bikin informasi ya yang tidak benar, kemudian dia iseng. Ini pernah kita temukan ya, pelaku hoax setelah kita tanya ya apa tujuannya menyebar hoax, ya ada pelaku ini mengatakan tujuannya hanya iseng, ya ada kita temukan demikian. Kemudian penyebab hoax yang ketujuh, yang terakhir, yaitu dia langsung share tanpa konfirmasi. Ini yang banyak kita temui, ya. Kemudian terjadinya hoax. Kenapa hoax ini bisa terjadi? Ya, ini ada 3 hal nih yang menjadikan informasi ini tersebar ya di ruang publik. Pertama adalah adanya kejadian atau peristiwa. Ketika ada kejadian atau peristiwa, maka kemudian ini ada peluang, ya, ada kesempatan bagi pelaku hoax untuk menyebarkan hoax. Kejadian apapun itu. Makanya setiap ada kejadian atau peristiwa seperti banjir, ya seperti kecelakaan, ya seperti kriminalitas, kami di tim virtual police itu selalu waspada itu untuk mencegah hoax, untuk meningkatkan patroli siber, jangan sampai adanya peristiwa tersebut kemudian ada orang yang menyebarkan hoax karena bisa jadi ketidaktahuannya, bisa jadi karena kesengajaannya menyebarkan hoax tersebut, ya. Kemudian hoax itu bisa terjadi ya setelah ada kejadian ya, karena adanya kekosongan informasi, ya. Ketika ada suatu kejadian, pihak-pihak berwenang kemudian tidak menyampaikan informasi, ya informasi yang benar, ya maka kemudian kekosongan informasi ini nanti yang akan menjadi kesempatan bagi penyebar hoax untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Ya makanya kita berusaha bagaimana caranya untuk melakukan
percepatan informasi kepada masyarakat. Ada kejadian, ada peristiwa, segera kita sampaikan peristiwanya seperti ini. Ya, kejadiannya seperti ini, sehingga peluang-peluang untuk muncul hoax ini akan kita bisa minimalisir. Kemudian yang ketiga adalah setelah adanya kejadian, kekosongan informasi, kemudian adanya pesan negatif, adanya pesan yang tidak sesuai dengan fakta, maka kemudian akan timbullah yang namanya hoax. Nah, kita lanjutkan. Ya, untuk mencegah hoax ini ada beberapa cara yang kita lakukan untuk pencegahan hoax. Yang pertama dengan kecepatan informasi yang saya sampaikan tadi, kemudian ada media literasi. Yang ketiga berikutnya counter narasi. Ketika hoax itu muncul kita langsung melakukan counter narasi. Yang keempat adalah kita melakukan sosialisasi seperti yang kita lakukan sekarang ini dan juga edukasi kepada masyarakat agar tidak menyebarkan hoax. Ya. Kemudian apabila ya kami menemukan warganet atau masyarakat yang menyebarkan hoax, ada 3 hal yang kita lakukan penanganannya. Yang pertama, kita mengedepankan dengan pembinaan ya atau restoratif justice ya, restoratif justice ya. Jadi ketika menemukan warganet yang menyebar hoax ya, kita mengedepankan untuk melakukan pembinaan ya kepada yang bersangkutan. Kita berikan pemahaman bahwa hoax itu dilarang, hoax itu dampaknya sangat membahayakan kita semua ya. Setelah kita lakukan pembinaan, kita akan melakukan sanksi sosial. Sanksi sosial ini biasanya kita lakukan yang bersangkutan itu untuk meminta maaf, ya, meminta maaf kepada seluruh masyarakat, ya, secara terbuka. Kemudian minta maafnya ini yang berupa video ini kita sebarkan gitu kepada masyarakat yang lain sehingga masyarakat lain ini mengambil satu pelajaran dan tidak melakukan hal yang sama. Dan kalau poin 1 dan 2 ini ya tidak bisa kita lalui atau sudah kita lalui tetapi yang bersangkutan ini mengulangi lagi perbuatannya, maka kemudian yang ketiga kita akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Oke, selanjutnya saya masuk ke dampaknya hoax. Ya, dampak hoax. Ini materi utama kita dari dampak hoax. Apa sih dampak hoax itu? Ya. Dampak hoax ini ada berbagai macam. Yang pertama, ya hoax itu bisa menggiring opini. Ya, penyebaran hoax ini akan menggiring satu opini. Ini saya memberikan contoh ini biar mudah dipahami oleh warganet atau yang ikut dalam kegiatan ini. Hoax ini bisa menggiring opini. Contoh yang sekarang ini lagi digalakkan oleh pemerintah tentang penanggulangan COVID-19, ya. Ini seperti yang saya temui baru-baru ini, ya, ada hoax yang menyebarkan satu informasi yang mengatakan bahwa ya vaksin Cina itu ya membunuh rakyat. Ya, ini hoax ini beredar di masyarakat. Sehingga kalau hoax ini kita biarkan, maka akan terbentuk nanti opini di masyarakat bahwa nanti ada sebagian masyarakat yang tidak mau divaksin. Ya, karena takut, ya, karena kalau kita memetakan itu masyarakat-masyarakat yang masih ragu tentang vaksin, yang masih takut dengan vaksin karena dia percaya dengan informasi hoax seperti ini, maka tugas kita bersama ketika menemukan informasi seperti ini, ayo kita luruskan ya bahwa vaksin ya COVID-19 itu mau Sinovac maupun AstraZeneca itu semuanya aman dan halal ya. Kemudian ada juga hoax yang baru-baru ini juga kita temukan terkait vaksin ya, dengan mengatakan TKA Cina perawat relawan petugas vaksinasi sudah tiba di Bandung ya. Yang seolah-olah pemerintah Indonesia ini mendatangkan TKA tenaga kerja asing dari Cina ya perawat untuk melakukan vaksinasi. Itu tidak betul ya. Ini penggiringan opini dari ya sekelompok masyarakat ya. Kemudian ada juga masyarakat di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya yang kita temui, yang kita bina itu menyebarkan hoax terkait dengan vaksin Cina yang membunuh rakyat. Kita lakukan pembinaan seperti dalam gambar itu
Ya, kita ada satu tempat ya yang sekarang saya sedang ada di sini melakukan pembinaan kepada masyarakat ya agar dia bijak untuk bermedia sosial ya. Kemudian ada juga masyarakat yang menyebarkan hoax terkait obat COVID ya, obat COVID yang dari bawang dan sebagainya juga kita luruskan, kita bina masyarakat tersebut. Ya, ada juga masyarakat di Palangkaraya ini menyebarkan hoax yang mengatakan bahwa COVID itu sandiwara, ya, bahwa COVID itu tidak ada. Ini sudah sangat terlalu jauh ini. COVID ini sudah memakan korban sudah banyak sekali, ya, di Palangkaraya, seluruh Kalteng, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia sudah banyak korban jiwanya, sudah banyak yang meninggal. Kok masih ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa COVID ini hanya sandiwara. Maka kemudian kita luruskan, masyarakat tersebut kita panggil, kita berikan pembinaan. Setelah kita berikan pembinaan, baru mereka sadar. Ya, ini ada juga ya terkait vaksin ya membunuh ya pelakunya kita berikan pembinaan. Ya, termasuk ini ada yang menggiring opini terkait yang kemarin kasus pengeboman di Makassar yang mengatakan pelakunya adalah polisi dan beragama Kristen Protestan. Ini adalah hoax dan ini untuk menggiring opini ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dampak hoax ya yang secara spesifik kita merasakan ini ya. Dampak hoax yang berikutnya adalah bisa menimbulkan kerusuhan dan konflik horizontal. Ini sangat luar biasa sekali nih dampak hoax ini. Ya, jadi hoax ini dampaknya sangat luar biasa. Ya, bisa menimbulkan kerusuhan, bisa menimbulkan konflik horizontal. Ya, kerusuhan ini bisa antara masyarakat dengan aparat keamanan, bisa juga konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat yang dipicu oleh penyebaran hoax. Ini sudah terjadi di Indonesia. Untuk di Kalimantan Tengah, untuk di Palangkaraya, alhamdulillah ya tidak ada, belum kita temukan, mudah-mudahan tidak terjadi ya karena hoax kemudian terjadi kerusuhan atau konflik horizontal. Ya. Dampak hoax ini pernah terjadi ya, ini ada di Lampung. Ya gara-gara hoax ya, kemudian di Lampung itu antar warga itu bentrok antar warga ya di Lampung gara-gara hoax, dipicu oleh hoax ya. Konflik horizontal. Kemudian ya hoax memicu kerusuhan. Ini terjadi di Papua, kerusuhan di Wamena ya. Itu diawali oleh adanya informasi hoax yang mengatakan bahwa ada seorang guru yang kebetulan pendatang bukan orang asli Papua yang melakukan rasisme. Ya, padahal ini hoax kemudian didengar oleh masyarakat pribumi sana, masyarakat asli sana, sehingga kemudian mereka bereaksi ya, pendatang-pendatang ya diusir ya sampai ada yang eksodus, toko dibakar, rumah dibakar dan lain sebagainya. Ya, ini hoax yang mengakibatkan kerusuhan sangat luar biasa. Ya, kemudian ada juga di Papua ya, di Manokwari ya kerusuhan di Manokwari, ada korban ya, ada korban jiwa. Ya, dan juga ada toko-toko dibakar ini karena dipicu oleh hoax. Ya, hoaxnya ada di Surabaya, kemudian dampaknya itu masyarakat Manokwari melakukan pengerusakan dan lain sebagainya. Ya, maka kemudian kalau hoax itu dikatakan sama dengan fitnah, yang memang fitnah. Ya, kalau kita ke umat beragama dalam agama Islam misalkan itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl kan gitu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi hoax ini yang sama dengan fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Ya, akibat dari hoax ini kemudian timbul satu kerusuhan yang meninggal bukan satu orang. Ya bisa yang meninggal bisa puluhan orang, rumah dibakar dan lain sebagainya. Dampak hoax sangat luar biasa. Ya, kemudian dampak hoax yang berikutnya, ini akan menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. Ini bisa kita rasakan, ya dampaknya ini oleh semua orang dapat dirasakan ini. Bahwa hoax ini
ya bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan. Di Palangkaraya sering kita, ya Palangkaraya maupun Kalimantan Tengah yang kita tangani ini, di Palangkaraya sendiri sering kita tangani kasus-kasus hoax yang menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. Apa contohnya? Coba kita lihat ini. Saya mempunyai satu contoh kasus-kasus yang kita tangani. Nih. Beberapa bulan yang lalu beredar viral di grup-grup WhatsApp satu informasi yang mengatakan ya ada begal di Jalan Cendrawasih dalam kurung Jalan Garuda Palangkaraya. Yang begal ini dikatakan membawa pistol dan membawa celurit, kemudian mengambil motor korbannya. Ini viral di masyarakat. Ya, siapapun yang membaca informasi ini, yang menerima informasi ini pasti akan timbul rasa takut. Pasti akan timbul rasa resah karena ada begal membawa pistol dan juga membawa celurit, ya. Kemudian kita dari tim Virtual Police ini mencari ini informasi ini. Ini betul nggak nih informasi ini bahwa ada begal di Jalan Cendrawasih, di Jalan Garuda itu ada begal membawa pistol dan celurit. Setelah kita cari, ya, ternyata informasi ini adalah informasi hoax. Dan malam itu saya sendiri mendatangi rumah pelaku ini, sumber utamanya ini, malam kita temukan ternyata yang menyebarkan ini orang Palangkaraya sendiri di Jalan Tampung Penyang sana. Jam 12 malam kita dapati orang ini pelakunya ini menyebarkan hoax ini. Setelah kita dalami, setelah kita tanya yang bersangkutan kenapa menyebarkan hoax ini, ternyata apa? Ternyata dia takut sama istrinya. Ya, kok bisa takut sama istrinya? Ya usut punya usut, ternyata dia ini motornya itu digadaikan atau disandakkan kalau bahasa Banjar itu ke leasing. Jadi dia pinjam duit jaminan BPKB motor. Ya, kemudian dia tidak bisa membayar cicilan BPKB itu. Nah, kemudian pada hari itu oleh leasing nih ditariklah motor itu, diambil motor itu karena yang bersangkutan tidak bisa membayar dari cicilannya tersebut. Karena dia mengambil pinjaman itu tidak izin sama istrinya, ya. Kemudian dia mengarang cerita sampai di rumah mengatakan sama istrinya bahwa motornya dibegal oleh pembegal 2 orang bawa pistol, bawa celurit. Istrinya percaya. Kemudian istrinya cerita sama adiknya, sama keluarganya. Kemudian adiknya ini menyebarkan ke grup IA, juga memposting di Facebook. Masyarakat Palangkaraya pada waktu itu gempar. Oh, ini ternyata Palangkaraya nggak aman ini. Ada begal membawa celurit, ya. Padahal faktanya itu adalah hoax. Maka kemudian informasi itu kita cap hoax dan kemudian kita viralkan bahwa informasi yang beredar tadi pagi dan tadi siang itu adalah tidak benar. Baru masyarakat Pak Sam, mohon maaf. Kemudian saya harus potong Pak Sam. Ya. Iya, karena waktunya sudah habis Pak Sam, mohon maaf. Oh, oke deh kalau begitu. Ya, begitu. Terima kasih Mbak. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk kelanjutannya bisa dalam sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Sam. Wah keren nih. Ternyata begini ya caranya Virtual Police di Polda Kalteng ketika bekerja. Ternyata langsung dicek bener nggak nih beritanya, disamperin orangnya, gimana nih awalnya ceritanya, sampai ternyata banyak cerita di balik itu hingga terbentuklah suatu hoax. Nah ini kita juga menjadi masyarakat sebuah peringatan juga ya, jangan menerima suatu info tuh secara bulat-bulat, maksudnya tidak dicerna dulu, kita tidak berpikir kira-kira apakah benar, apakah betul gitu, cocok nggak dengan nalar kita juga, seperti itu ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Nah nanti kalau misalnya ada teman-teman di Palangkaraya ada yang pengen ditanyain, barusan dapat berita apa, mungkin mau ditanya ke Cak Sam, boleh banget ya, silakan tulis di komen atau di chat namanya siapa, nomor handphonenya, dan juga alamat emailnya. Silakan bertanya, nanti di akhir acara akan saya sampaikan. Saya baca sebanyak mungkin yang saya bisa ya. Terima kasih banyak. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan
satu presentasi lagi. Wah, ini dari KOL kita yang keren, yang akan cerita peran orang tua nih dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet buat anak-anak. Dia adalah konten kreator dan juga seorang entrepreneur, masih muda, cantik, luar biasa lagi. Ada Kak Friska Yuliani SKH, selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore Palangkaraya. Halo Kak, boleh dong mau cerita-cerita tentang apa nih hari ini? Apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ada di Palangkaraya yang mungkin punya masalah yang sama atau juga selama ini punya kebingungan yang sama, apalagi ketika sudah punya anak ya. Boleh di-share silahkan materinya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya adalah content creator dan entrepreneur di Surabaya. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Nah, untuk yang pertama, perlu kita ketahui bahwa internet ini adalah sebuah jaringan komunikasi yang memang global dan terbuka. Dalam artian memang internet ini adalah suatu hal yang memang merupakan sumber dari segala informasi gitu ya. Jadi tidak bisa kita tutupin bahwa selama ini setiap hari kita pasti akan membutuhkan yang namanya internet seperti itu. Dan namun keadaannya pada saat pandemi COVID-19 ini aktivitas anak-anak itu beralih ke gadget semua ya. Dari yang sekedar hanya mengisi waktu hingga untuk keperluan belajar sekarang semuanya menggunakan gadget seperti itu. Dan setelah sekian lama juga ada tips agar anak-anak tuh aman berinteraksi di dunia maya dan internet ya. Ada juga digunakan seperti media aplikasi untuk mengakses grup atau sistem yang diberikan guru pada siswa gitu ya. Seperti ada beberapa aplikasi memang ditujukan untuk media pembelajaran anak-anak. Karena materi yang didapat dari sekolah itu bisa kita akses melalui aplikasi tersebut untuk mensupport anak-anak selama belajar di rumah pada masa pandemi ini. Dan menurut data digital Report 2020 oleh Hootsuite ini menunjukkan bahwa pengguna internet didomisili oleh remaja dengan rata-rata menghabiskan waktu 7 jam dan 59 menit per hari. Ini waktu yang sangat banyak sekali ya. Untuk di zaman sekarang ini anak-anak menghabiskan waktu di depan gadgetnya, pengguna internet dengan waktu 7 jam. Nah, saat ini kita sebagai orang tua harus tahu dampak buruk dari internet itu sendiri ya. Apapun itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dan yang perlu kita ketahui di dampak buruk internet ini, pertama, anak-anak itu rentan untuk menerima serangan cyber. Jadi anak-anak tuh bisa menerima konten yang berisi eksploitasi. Baik itu yang seksual, tindakan menyakiti diri sendiri, bunuh diri, dan konten-konten lainnya yang berbau radikalisme. Seperti ketika saya mengetahui beberapa platform di YouTube gitu ya, ada memang yang kontennya itu berisi seperti ajakan terhadap anak-anak untuk seperti ajakan bunuh diri gitu ya. Seperti untuk mengambil sesuatu lalu digores-goresin di tangan, seperti itu. Pernah memang saya dapati di history YouTube anak saya juga. Nah, anak-anak juga rentan untuk melakukan dan menerima perundungan cyber ya. Nah, karena kan sekarang kita juga tahu anak-anak itu masih belum dewasa dan bisa dibilang komprehensif gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua memberikan ajaran tentang keamanan internet itu untuk anak? Dan yang kita ketahui memang internet ini sangat dibutuhkan setiap harinya, apalagi sekarang media pembelajaran mereka online gitu ya. Namun setelah selama saya mengalami semua ini selama 1,5 tahun, dan saya juga ibu dari 4 orang anak, dan anak saya itu semuanya di bawah umur 7 tahun gitu ya. Yang pertama aja yang 7 tahun, baru kelas 1 SD. Dan ketika saya 1,5 tahun ini melakukan pembelajaran online itu, yang bisa saya simpulkan di sini dan saya share adalah komunikasi dengan anak. Yang pertama itu. Jadi kita harus
memberikan informasi ke anak gitu ya. Mana yang bisa kamu cari di internet atau mana yang kamu harus tanyakan dulu kepada mama papa kamu kayak gitu. Jadi harus anak itu sekarang pinter. Jadi mereka tuh apa-apa carinya di Google gitu ya, carinya di YouTube. Tapi komunikasi ini nomor satu. Karena apa? Kita bisa tahu anak kita itu sejauh mana mengenal kita, sejauh mana percaya kepada kita gitu ya. Apa yang mereka tanyakan kepada kita, apa yang dia ambil tindakan sendiri, dia ngelihat di Google atau di YouTube bagaimana kayak gitu. Itu penting sekali. Jadi yang pertama memang komunikasi. Bagaimana kita tahu karakter anak kita, bagaimana kita tahu dia percaya sama kita. Jadi apapun saya selalu menginformasikan kepada anak saya, terutama yang udah kelas 1 SD, saya bilang bahwa segala sesuatu kamu harus tanya dulu ke mama, walaupun mungkin ada sisi negatifnya, namun saya percaya dengan seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, itu semua akan ada jalannya sendiri gitu ya. Jadi kalau umur di bawah 7 tahun ini memang semua harus orang tua tahu apa yang mereka pertanyakan, apa yang mereka perlukan. Jadi tidak bisa mereka mengambil keputusan sendiri dengan search di Google, search di YouTube gitu ya. Karena YouTube, karena gadget sendiri itu sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak itu ada dua. Jadi games dan YouTube sebagai edukasi. Nah saya kalau memberikan anak saya handphone atau gadget itu menggunakan YouTube sebagai edukasi. Jadi saya selalu searchkan platform, jadi harus kita kenal dulu platformnya yang mendukung edukasi anak-anak dan mendukung wawasan mereka gitu ya. Itu. Lalu untuk games pun saya juga downloadkan sesuai yang bisa membantu untuk berpikir, membantu untuk mereka berkembang gitu ya. Bukan games-games yang kita tahu banyak kan, games-games yang kadang kita tidak berguna gitu ya. Dan yang kedua, yang terpenting itu adalah pemantauan orang tua. Jadi komunikasi dan pemantauan orang tua ini sangat-sangat penting. Kita sebagai orang tua tuh tidak bisa membiarkan anak kita gitu aja gitu ya. Main gadget kita tinggal seharian mereka main gadget pasti bisa loh mereka seharian main itu. Nah jadi kalau saya selalu memberikan informasi juga ke anak-anak saya. Dalam satu hari saya berikan waktu untuk mereka paling enggak 1 jam 1 hari itu di luar seperti sekolah online, di luar seperti pembelajaran les dan lain-lain. Jadi untuk mereka bebas, bisa YouTube, bisa games, tapi YouTube dan gamenya itu masih di dalam jangkauan kita, pemantauan kita sebagai edukasi mereka gitu ya, untuk menambah wawasan, edukasi, cara berpikir, cara mengambil tindakan dalam games atau apa, seperti itu. Dan saya memastikan anak itu harus menggunakan gadgetnya itu dalam jam itu dan dengan pemantauan orang tua. Dan sebaliknya lagi, sering saya dipertanyakan bagaimana kita men-stop anak kita dari gadget di saat mereka itu lagi asik-asiknya main, asik-asiknya nonton gitu ya. Ini memang selalu menjadi kendala, namun setelah saya lewati selama ini, sebelum saya memberikan gadget itu, saya selalu menginfokan ke anak saya gitu. Saya bilang, nanti jam segini sudah selesai ya gitu. Nanti setelah itu main sama mama, nanti setelah itu kita pergi ke sini, nanti setelah itu. Jadi setelah itunya itu harus lebih membuat mereka tertarik daripada gadget itu, seperti itu. Dan setiap orang tua saya yakin mengetahui kelebihan anak kita, kesukaan anak kita apa gitu ya. Dan itu bisa menjadi acuan bagaimana Anda bisa mengajak anak kita lebih tertarik gitu loh daripada gadget itu. Seperti itu. Jadi memang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet ini sangat-sangat penting menurut saya ya. Ini sekarang itu dunia internet ini memang kan sangat luas. Semua jejak digital ada dan nggak bisa kita hapus. Jadi benar-benar harus kita pantau gitu. Dan untuk nanti anak saya ketika berusia di atas mungkin 7-10 tahun ke atas gitu ya, mungkin saya rasa tindakannya sudah berbeda. Mungkin anak-anak akan tidak bisa kita atur jamnya seperti apa. Namun saya yakin dengan komunikasi dan pemantauan kita selama sejak dini ini akan mengerti gitu. Semakin dewasa semakin mengerti. Berbeda jika kita dari awal tidak memantau sama sekali, tidak memberi nasihat sama sekali, tidak pernah komunikasi dengan anak kita,
kalau kita sibuk kita langsung kasih gadget kayak gitu. Itu sangat berbeda nanti perkembangannya. Begitu. Itu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa di chat, di komen di kolom chatting, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Friska untuk sharingnya siang hari ini, sore hari ini ya. Wah, ini semoga bisa berguna buat teman-teman dan juga para peserta yang mungkin punya adik, punya sepupu yang masih kecil, or even punya anak. Nah, ini menjadi ilmu yang sangat berguna. Jadi kita memang harus selalu memantau anak-anak itu sebenarnya apa sih yang ditonton, apa yang dibuka. Dan kalau perlu kita berikan hanya di jam-jam khusus aja gadget itu ya. Oke. Silakan bertanya. Untuk yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat pertanyaannya dan silakan sertakan nama, nomor HP dan juga alamat email. Jangan lupa teman-teman silakan foto-foto, screen capture, selfie kalau lagi ikutan acara hari ini dan diupdate di Instagram dengan cara follow dulu @siberkreasi, baru habis itu di mention @siberkreasi pakai hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag litdikal 1038. Nanti 10 orang yang beruntung akan kita kasih pulsa juga, masing-masing Rp50.000. Udah deh, pokoknya hari ini banyak banget yang akan kita bagikan. Masing-masing udah dapat pulsa 50.000 juga kalau misalnya bertanya atau post Instagram atau tanya dan juga post Instagram. Wah, pastikan pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang menarik untuk narasumber kita yang juga keren-keren sore hari ini. Oke deh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Dilanjut lagi dengan narasumber kita yang terakhir, yaitu kita akan cerita tentang wawasan kebudayaan dalam proses transformasi digital, dan kita akan ngobrol dengan mantan wali kota Palangkaraya di tahun 2008 sampai 2018. Masa jabatannya sudahkah ada yang kenal? Mungkin ingat waktu zaman SMA, zaman SMP. Nah, beliau adalah Dr. Haji Muhammad Riban Satya SOS MSI. Kita ajak bergabung sore hari ini bersama-sama. Selamat sore Pak Riban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Wah, senang sekali bisa ketemu Pak Riban nih meskipun berjauhan ya. Tapi nggak apa-apa, semoga Pak Riban dan keluarga juga sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, sehat selalu, amin. Alhamdulillah, boleh Pak. Silakan di-sharing untuk materinya hari ini ke teman-teman semua yang lagi ada di Palangkaraya dan lagi ikutan webinar acara hari ini. Ya, baik, sambil diproses Oke. Saya mohon maaf, ini ada gangguan pas kebetulan di kawasan kami ini ada gangguan listrik, sehingga kami tidak bisa menggunakan menggunakan handphone. Baik. Tapi tidak pakai itu, namanya backgroundnya, Anda pakai backgroundnya. Nggak apa-apa Pak Riban. menunggu kayak setting itu. Baik, nah hari ini kalau tadi kita udah ada ngobrol sama Kak Windy kan tentang fitur pay later tuh ya kan yang lagi marak sekarang. Nah terus kalau tadi sama Cak Sam tentang berita hoax yang lagi marak banget di Palangkaraya, dan berikutnya tadi ada peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak dari Kak Friska. Nah akhirnya kita sudah ada di penghujung acara atau di narasumber terakhir kita, yaitu Pak Riban yang akan ngobrol tentang wawasan kebudayaan dalam transformasi digital. Kira-kira seperti apa prosesnya, seperti apa sih yang harus kita perhatikan? Nah kita sudah bersiap. Baik ya Mbak. Jadi sebagaimana kita ketahui, sambil saya setting, saya mulai aja karena kita menghemat waktu ya. Kita memahami bahwa budaya Mbah sampai ke pelosok-pelosok tanah air, bahkan sampai ke pedalaman, sampai ke desa-desa, sampai ke pemukiman paling ujung, sepanjang memang ada sinyal yang ada di sana. Nah, oleh sebab itu era digital ini memang juga akan mempengaruhi dari
kultur masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama juga di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Masyarakat kita juga akan berpengaruh terhadap proses digitalisasi ini dan akan merambah sampai ke daerah-daerah di pedalaman ini. Jadi hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi untuk kita sama-sama nanti. Mohon juga pada saat diskusi kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kultur untuk transformasi digital. Nah, kita mengenal adanya budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, di sini budaya ini memang yang sekarang berpengaruh itu bukan karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai di masyarakat, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai-nilai yang bisa kita padukan dengan nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai budaya kita ini terpengaruh dengan budaya luar. Bagaimana kita menjaga budaya-budaya kita ini yang bisa kita turunkan ke generasi kita berikutnya. Kemudian kita juga perlu bahwa secara spesifik budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Jadi saya akan melihat dari kearifan lokal. Jadi nilai-nilai kearifan lokal itu yang akan memperkuat nanti yang memperkuat nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kultur ini tidak tercemar oleh digital. Perkembangan digital tidak akan merusak kultur-kultur kita yang ada, kemudian dikembangkan selama beberapa generasi dan tatanan dalam cara hidup masyarakat sebagai sarana mempertahankan hidup. Kemudian perubahan sosial dan budaya itu sangat berpengaruh terhadap perubahan tata kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan adanya digital ini, contohnya ada internet, ini sebenarnya kita manfaatkan untuk menyampaikan atau untuk menginformasikan kepada dunia luar bahwa masyarakat Indonesia, khususnya contohnya di Kalimantan ini kan masyarakat Dayak, orang luar banyak tidak tahu tentang nilai-nilai yang ada atau budaya-budaya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Kalimantan ini, khususnya di masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kita berbicara tentang dampak perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya itu dipengaruhi oleh alat dan peralatan pemenuhan kehidupan hidup yang semakin kompleks. Maksudnya di sini kita tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan media ini untuk membuat tidak menjadi konflik persoalannya. Tadi kita mendengar pada saat pembukaan ada arahan dari Pak Presiden, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik, dengan bijak, tidak saling menghujat gitu satu sama lain, tapi bagaimana kita memanfaatkan media ini untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif, terutama khususnya untuk kultur ini, untuk nilai budaya ini, bagaimana kita menyampaikan informasi ini kepada seluruh
masyarakat di dunia yang memanfaatkan media ini agar mereka memahami dan paham. Kemudian juga cara kita memanfaatkannya agar informasi ini bisa diterima dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh pihak manapun. Kemudian kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan juga ini akan berpengaruh, salah satunya juga berpengaruh terhadap sosial budaya yang ada khususnya di daerah kita. Kemudian juga perkembangan industri yang sangat pesat juga ini akan mempengaruhi atau merupakan dampak yang sangat besar dan bisa merubah sosial dan budaya ketika ini tidak kita kita kelola dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah terciptanya stabilitas politik. Dampak dari tidak stabil atau stabilnya politik yang ada itu juga akan berdampak terhadap sosial budaya. Selanjutnya juga kita melihat ketika suasana di perkotaan dengan suasana di pedesaan itu akan sangat berubah karena jumlah penduduk juga akan membawa perubahan di dalam sosial dan budaya. Kemudian ada penemuan-penemuan baru, kemudian juga konflik juga bisa membuat perubahan sosial dan budaya, kemudian juga ya revolusi, perubahan iklim, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain atau budaya masyarakat luar. Selanjutnya hubungan media dan budaya. Budaya adalah konten yang diproduksi oleh media, kemudian budaya dalam kajian budaya dan media adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian masyarakat maya atau siber. Kehidupan masyarakat yang tidak dapat diindra secara langsung melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realita. Nah, ini yang kami katakan tadi bahwa masyarakat ini memang tidak bisa menolak teknologi yang juga informasi serta komunikasi itu memang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak lepas dari kepentingan. Salah satunya kepentingan adalah berinteraksi dengan masyarakat luar. Dengan interaksi itu akan berpengaruh terhadap nilai sosial dan budayanya. Kemudian kita juga penting dengan budaya digital. Budaya digital adalah teknologi dan interconnect membentuk cara manusia berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam sebuah masyarakat. Kita hari ini memang perlu dan meninggalkan nilai-nilai yang dulu mungkin kita berkirim surat lewat kantor pos berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Hari ini tidak perlu ketika kita mau komunikasi dengan saudara kita, dengan keluarga kita bisa menggunakan teknologi. Selanjutnya, budaya digital. Nah, budaya digital ini adalah budaya output dari inovasi teknologi tanpa batas di sekitar manusia. Kemudian budaya digital, budaya adalah hubungan antara manusia dan teknologi. Selanjutnya teknologi digital dalam budaya digital. Teknologi digital berkembang pada pertengahan abad ke-20, yaitu informasi digital dan telekomunikasi. Selanjutnya transformasi digital. Proses menambahkan solusi digital ke dalam sebuah pekerjaan untuk kinerja dan nilai. Jadi yang dikatakan dengan transformasi digital, tadi saya katakan kita sudah meninggalkan cara-cara kerja kita yang lama, kita menggunakan teknologi, kita hemat tenaga, hemat waktu, dan hemat biaya. Mungkin ke depan kita tidak perlu lagi menggunakan transportasi terlalu banyak. Dengan menggunakan digital, kita bisa bekerja
dari tempat kita di mana kita berada, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Ya. Kemudian pentingnya transformasi digital, yaitu hubungan sosial, kecepatan komunikasi, kesempatan belajar, kemudian kepraktisan. Kemudian hubungan sosial digital memudahkan proses sosialisasi dengan memungkinkan komunikasi jarak jauh atau WhatsApp atau Zoom atau meeting seperti yang kita lakukan hari ini. Kita bisa memberikan informasi dari tempat kita masing-masing. Mbak Opi bisa memberikan informasi ke kita, kemudian kita juga memberikan informasi ke teman-teman kita yang lain atau warga kita yang lain. Kemudian kecepatan komunikasi, salah satunya adalah internet yang terus berkembang, memungkinkan transfer informasi tak terbatas secara instan dan akses data di mana saja di seluruh dunia. Kemudian kesempatan belajar, ini juga bagi kita dengan internet, ini semua orang dapat mengakses informasi dan pengetahuan dalam hitungan detik, menghemat waktu, dan juga melakukan penelitian. Kemudian yang berikutnya kepraktisan, tadi sudah saya sampaikan, teknologi digital berperan dalam proses yang serba otomatis di berbagai industri, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian yang berikutnya media digital, ada pada setiap bidang kesehatan, bidang pemerintahan, pendidikan, dan yang lain-lain. E-commerce, website, dan media sosial lainnya. Demikian Mbak Opi, mohon maaf karena saya ini karena ada gangguan di tempat saya, di listrik kita, kemudian ada gangguan kan tadi malam ada cuaca kurang baik, ya, kurang baik. Jadi mohon maaf Baik, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Muhammad Riban Satya SOS MSI atas materinya yang luar biasa, bahwa ternyata memang ada sedikit peralihan ke dunia digital ini, tapi yang penting selama kita bisa terus beradaptasi, semuanya insya Allah bisa kita ikuti. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Baik, sekarang saatnya saya membacakan beberapa pertanyaan nih di sesi tanya jawab kita. Sebelum kita akhiri acara hari ini, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Saya sampai tulisnya juga jadi banyak banget. Terima kasih banyak ya untuk antusiasnya peserta di Palangkaraya, memang selalu luar biasa. Nah, yang pertama pertanyaannya akan saya berikan kepada Kak Windy. Kak Windy masih bergabung bersama kita hari ini. Nah, semoga masih bergabung ya. Kalau tadi Kak Windy ceritanya adalah tentang pay letter. Nah, tadi ada yang bertanya, namanya Syafira, bilang bahwa kalau ada salah nominal di pay letter, misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita gunakan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya kita bayarkan gitu. Ini cara klaimnya gimana sih? Kita harus lapor kemana nih? Mungkin Kak Windy bisa bantu memberikan solusi. Menurut Kak Windy enaknya gimana, Kak? Ya, jadi ini ketika misalkan nih yang ditagihkan tidak sesuai dengan nominal pembelanjaan kita ya berarti ya. Jadi pertama sebenarnya kita perlu cek dulu ketidaksesuaian itu apakah betul memang karena ada perbedaan nominal pokok pinjaman kita dari pay letter, atau karena adanya biaya-biaya lainnya yang tersembunyi yang kita belum paham tadi di term on condition yang ada, tapi ternyata kita kelewat gitu bacanya. Nah, tapi jika memang benar pokok pinjamannya salah yang ditagihkan, ketika misalkan kita belanja 1 juta, yang ditagihkan pokok pinjamannya itu 1,5 juta, berarti ada kelebihan 500.000 ya salah tagihnya. Berarti kita harus buat laporan dulu sebenarnya ke call center e-commerce-nya. Biasanya sebenarnya ini pengaduannya itu sama kayak bank, sama kayak misalkan kita ada salah tagih dari kredit card dari bank gitu ya, kita akan telepon ke call center dulu. Nah, nanti biasanya dari call center akan diarahkan untuk membuat pengajuan
tolakan transaksi via email ke pihak fintech yang menaunginya, tergantung e-commerce-nya apa gitu ya. Nah, setelah itu baru akan dilakukan investigasi. Biasanya mereka butuh beberapa hari. Nah, setelah ini biasanya si pihak fintech-nya ketika memang hasil investigasinya betul, mereka akan merestate tagihan ke kita gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Windy untuk jawabannya. Semoga Syafira cukup terbantu dan puas ya dengan jawaban yang dikasih sama Kak Windy ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Windy udah berkenan untuk membantu Syafira dan juga mungkin teman-teman lain yang pernah merasakan hal yang sama ketika nominal di pay letternya nggak sama atau merasa wah kok kayaknya nggak cocok nih sama catatan saya, tapi kok mau ngeklaim bingung kemana gitu ya. Terima kasih banyak. Lalu berikutnya kita akan ada pertanyaan dari Fadila Siti ya. Fadila bilang ini pertanyaan untuk Cak Sam. Bisa dibantu Cak Sam, masih bergabung bersama kita? Siap. Nah pertanyaannya kali ini adalah ketika di WhatsApp nih ya, Cak Sam, ini ada dikirimin sandi gitu atau nomor gitu kan, terus kita diminta kirim balik. Ketika kita kirim balik terus WhatsApp kita tuh kayak tersadap gitu atau gak bener lah gitu kan. Nah berarti kan ini salah satu scam ya atau penipuan gitu. Nah kalau terjadi seperti ini kira-kira pelaporannya kemana tuh Cak Sam? Boleh dibantu nggak kalau di Palangkaraya? Halo? Oh baiklah ya, karena mungkin kita masih menunggu dulu, tapi sambil menunggu dan mengisi waktu yang sempit ini saya bacakan pertanyaan lain untuk Kak Friska ya. Kak Friska, ada pertanyaan tadi dari, sebentar saya bacakan terlebih dahulu. Dari Olga namanya, pertanyaannya adalah gimana sih cara kita sekarang ya kan, misalnya sekarang tuh lagi musim banget untuk main TikTok gitu. Nah gimana caranya agar anak-anak apalagi yang di bawah umur tuh gak terlalu kecanduan atau gak terlalu asik sendiri main TikTok gitu. Mungkin Kak Friska as a mom, entrepreneur dan juga mungkin melihat bahwa fakta sosialnya di sekitar kita tuh kan sekarang banyak banget ya Kak yang kayak gitu. Kira-kira ada tips nggak tuh atau apa sih yang harusnya paling mudah kita lakukan? Jadi sebenarnya TikTok itu merupakan semestinya digunakan pada semestinya gitu ya. Jika digunakan semestinya itu akan menjadi tempat hiburan, akan menjadi suatu hal yang baru gitu lah ya, yang kita saat ini, apalagi kan sekarang juga semestinya kalau seperti aplikasi TikTok, saya rasa itu juga suatu namun tidak pada waktunya akan menjadi memang ya. Jadi kalau menurut saya tipsnya mungkin bisa diberikan suatu hobi yang lebih tertarik, tingkat ketertarikannya itu lebih, misalkan setiap anak itu kan berbeda-beda ya, bisa dengan sekarang kan lagi musimnya juga sepeda atau ada juga hal-hal lain yang bisa digunakan, waktu yang digunakan bisa lebih baik gitu untuk lebih berguna. Sebenarnya TikTok sendiri pun menurut saya juga suatu hal yang baik, hiburan gitu ya, jika digunakan semestinya. Jadi mungkin bisa waktunya aja, ada time limit gitu. Jadi satu hari time limitnya untuk menggunakan gadget itu berapa gitu. Jadi lebih diinteraksikan, dikomunikasikan kepada anaknya, diberikan ini loh segini, jadi lebih baik gitu. Jadi nggak ada setiap hari bertengkar antara anak dan orang tua, kan sering ya kalau sekarang saya lihat itu semakin kita melarang anak kita, dia akan semakin merasa pingin tahu, pingin terus gitu, akan merasa terus mau. Jadi lebih baik kita bicarakan baik-baik ke anak kita, bisa dengan kita waktu kita menasehati atau waktu kita lagi memberikan mereka hadiah misalnya nih. Jadi lebih ke komunikasinya, biar anak itu mengerti
bagaimana waktu yang kita berikan itu gitu. Jadi jangan sampai overtime. Jadi harus ada time limitnya. Menurut saya seperti itu. Baik, Kak Friska, terima kasih banyak udah dibantu ya. Jadi mungkin bisa menggunakan batasan waktu, tapi juga mungkin bisa selalu didampingi dengan orang tua. Karena kalau misalnya anak-anak di bawah umur sudah diberikan gadget, kita juga sebagai orang tua pastinya harus selalu mendampingi dan melihat sebenarnya yang dimainin apa sih, atau kita juga bisa bantu cek kali ya sebenarnya yang dilihat apa, atau dia tuh sukanya bikin konten apa, masih sesuai dengan umurnya nggak, seperti itu kali ya Kak Friska ya. Jadi memang peran orang tua untuk selalu guiding atau menemani itu juga penting menurut saya. Benar, terima kasih banyak Kak Friska ya sudah membantu menjawab pertanyaan dari Olga. Olga, semoga terjawab ya pertanyaannya, terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi ke Cak Sam. Halo, selamat sore. Gimana nih Cak Sam? Halo. Selamat sore Mbak, ya Mbak. Halo. Siap. Cak Sam, tadi ada pertanyaan nih dari Fadila. Dia bilang gini, kemarin atau kalau misalnya nih di WhatsApp ada yang kirim kayak ini ada nomor sekian, ada sandinya atau passwordnya begini. Silahkan kirim balik ke nomor ini atau ke nomor orang lain atau gimana. Lah terus tiba-tiba WhatsAppnya seperti disadap gitu rasanya. Nah kalau udah seperti ini, lapornya kalau di Palangkaraya kemana nih Cak Sam? Boleh nggak diberikan arahan nih? Mungkin banyak juga di antara yang lain teman-teman di Palangkaraya merasakan atau mengalami yang sama. Ya, baik Mbak. Sebenarnya tadi di slide saya yang terakhir tadi itu juga ada kita sampaikan itu ketika masyarakat warganet menemukan misalkan hoax, ujaran kebencian, pornografi, mengandung isu sara ataupun masyarakat yang dirugikan seperti contoh yang Mbak sampaikan tadi, kita sudah ada nomor hotline gitu yang bisa dihubungi oleh masyarakat melalui nomor WA ya. Kalau mungkin masyarakat mengikuti medsos Humas Polda Kalteng baik di Facebook maupun di Instagram Humas Polda Kalteng, di setiap akun profilnya itu ada nomor WA. Nah, disitulah masyarakat bisa melaporkan apa saja, bisa menyampaikan apa saja ke nomor WA tersebut dan pasti akan segera kita tindak lanjuti. Nah, jadi lebih simpelnya gitu, lihat di medsos Humas Polda Kalteng di akun profilnya ada nomor WA, bertanyalah di situ, laporlah di situ. Ini seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak kepada Cak Sam untuk jawabannya. Nah, sekali lagi ayo di-follow Instagram sama Facebooknya Humas Polda Kalteng ya Cak Sam ya. Boleh ya, di-follow ya. Betul, Mbak. Silakan di-follow ya, biar kita bijak bermedsos. Betul, terima kasih banyak. Nah, di situ betul. Nah, di situ banyak sekali informasi-informasi yang terupdate dari tim Humas Polda Kalteng. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman peserta semuanya untuk selalu tahu update terbaru yang terjadi di Palangkaraya. Tinggal follow Humas Polda Kalteng untuk di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih banyak sekali lagi Cak Sam. Luar biasa jawabannya. Terima kasih teman-teman dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti acara hari ini. Kita sudah mendengarkan 4 presentasi luar biasa dari narasumber yang juga luar biasa. Sedikit saya simpulkan bahwa tadi Kak Windy cerita tentang pay later. Sebenarnya ada cara aman untuk kita menggunakan pay later, yaitu adalah memahami resikonya. Karena pay later kan sebenarnya kayak kartu kredit ya. Kita beli sekarang, bayarnya nanti gitu. Terus pilih juga platform yang aman dan terdaftar di OJK, jangan pilih yang nggak jelas. Pastikan ini aplikasinya beneran aman, kita sering pakai dan kita tahu gitu ya mereknya. Jangan mudah tergiur dan jangan terlalu konsumtif. Wah, ini juga penting, dan lunasi pay later-nya tepat waktu. Berikutnya Cak Sam juga tadi cerita bahwa hoax tuh sebenarnya wah banyak banget. Tapi ketika kita menerima suatu berita, baiknya kita cek dulu gitu kan. Kita cek dulu sebenarnya ini bener nggak, sesuai nggak dengan nalar kita, atau ini terlalu indah, terlalu menggiurkan. Wah, bener nggak? Wah ya, jangan kemakan hoax, belum tahu itu bener atau enggak sudah di-share rame nanti sePalangkaraya atau bahkan seKalimantan Tengah ya. Jangan sampai deh. Terus Kak Friska juga cerita tentang beberapa cara parenting simple untuk ketika kita sudah punya anak atau punya adik yang lebih kecil, punya sepupu yang lebih kecil, kira-kira gimana sih cara mengawasinya? Ya cara mengawasinya adalah kita temani. Kita lihat sosial medianya, kita lihat mungkin dia tuh sukanya ngapain sih di sosial media, apa yang dia cari di Google seperti itu. Kalau perlu kita juga terapkan jam
Jadi jam berapa atau berapa menit aja anak-anak di bawah umur ini bisa memegang gadget. Kalau di luar dari itu jangan dikasih ya. Lalu terakhir tadi kita juga ngobrol-ngobrol bersama dengan mantan Wali Kota Palangkaraya Dr. Haji M. Riban Satya SOS MSI yang juga cerita bahwa ternyata dalam transformasi digital banyak sekali wawasan-wawasan kebudayaan yang sudah beradaptasi dan pastinya menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tetap melupakan kebudayaan Indonesia asli apalagi daerah kita meskipun semuanya sudah serba canggih, tapi justru dengan kecanggihan itu kita bisa mendapatkan semua informasi. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua. Wah, terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dari siang sampai sore hari ini dan antusias untuk bertanya. 10 peserta dengan penanya terbaik tadi kita sudah catat dan siap-siap untuk mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000 ya. Buat yang belum dapat pulsanya tenang, silahkan update aja acara hari ini di Instagram. Caranya gimana sudah ada di kolom chat, tinggal follow Siberkreasi dan jangan lupa mention Siberkreasi ketika lagi mengikuti Zoom meeting kita hari ini. Lalu pakai hashtag ada Siberkreasi, ada Makin Cakap Digital, ada Litdik 1038 tadi kalau nggak salah ya. Silahkan dicek di kolom chat dan diikuti untuk mendapatkan Rp50.000 lagi pulsa untuk 10 orang. Asik kan? Oke, sebelum kita akhiri acara ini, kita foto dulu yuk. Silahkan nyalakan semua kameranya, kita berfoto bersama. Oke. Senyum kepada narasumber kita juga saya persilahkan hari ini narasumber-narasumber yang luar biasa untuk menyalakan kameranya dan kita foto sama seluruh peserta yang hari ini ikut dari Palangkaraya. Wow. Oke, berfoto bersama. Dinyalakan semua kameranya. Oke, cantik, ganteng, keren semuanya. Senyumnya mana? Udah sore ya, jangan ngantuk. Yuk kita harus semangat. Oke, sudah cukup? Oke, kita foto. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. Semuanya senyum lagi, ganti gaya boleh. Kita hitung bersama-sama, yuk senyum semuanya yuk. Dinyalain kameranya ya. 3, 2, 1. Yeay, terima kasih banyak untuk semuanya, luar biasa partisipasinya. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber kita yang hebat-hebat dan keren-keren deh hari ini ya. Wah, seneng deh saya main-main ke Palangkaraya. Untuk itu terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta, pendukung acara dan juga narasumber yang telah hadir di acara yang keren hari ini, yaitu menambah wawasan baru di dunia online saat ini dalam acara Gerakan Nasional Literasi di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu saya Ovi Darin, mewakili tim yang bertugas hari ini, saya sebagai moderator dan juga pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di acara Siberkreasi berikutnya di Palangkaraya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu,
itu juga sip, positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.